Apa relasi muslim? Relasi muslim dengan non-muslim. Kalau kata Wahbah Zuhaili, itu dengan tegas menyatakan yaro jumhurul madzahib as-sunniyah wasyi'iyah. Itu annal asla fi alaqatil muslim bi ghairihim huwa al-harbu. Relasi muslim dengan non-muslim adalah permusuhan, peperangan, gorok lah kira-kira itu. Pertanyaannya, mari kita lihat pandangan sejumlah ulama betul nggak yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Sebagai seorang NU tentu kita perlu mempertanyakan. Karena apa? Itu kita putih, bukan kita kuning. Mari kita lihat. Saya ingin mengutip pandangan sejumlah ulama. Misalnya kita bisa melihat di dalam Muhammad Al-Babariti yang nulis Al-Inayah Syarhul Hidayah, salah satu tokoh ulama besar dari kalangan mazhab Hanafi. Beliau menyatakan wa qitalul kufar alladzina imtana'u 'anil Islam wa ada'il jizyah wajibun wa illam yabda'u bil qital lil umumi al waridah fi dzalika qaulihi ta'ala faqtulul musyrikin wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, al ayah itu. Itu salah satu pandangan dikemukakan oleh Al-Babariti. Jelas logika yang digunakan di sini adalah logika nasih mansuh. Makanya kemudian di kalangan ulama Hanafiyah, Thariqatul Hanafiyah dikatakan in ulima taqaddumul muqayyad wa ta'akhurul mutlaq kanal mutlaq itu nasikhan lil muqayyad. Kalau diketahui bahwa yang muqayyad itu lebih dulu sedangkan yang mutlak itu lebih belakangan, maka yang mutlak itu adalah menasakh daripada yang mutlak. Maka kemudian dikatakan ada pertanyaan lah kira-kira itu. Bagaimana Kiai Syekh itu? Kalau misalkan kemudian bahwa ayat-ayat yang umum bahwa ayat-ayat yang umum itu bertentangan dengan yang muqayyad, yang mutlak. Itu bertentangan. Jawabannya uji babi annahu mansuh. Dijawab itu mansuh. Apa argumentasinya? Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ibtida ma'muran bis safhi wal li'rad 'anil musyrikin biqaulihi ta'ala fasfahis safhal jamil wa a'rid 'anil musyrikin. Itu begitu. Itu semuanya. Habis itu kemudian tsumma umira bid-du'ai ila din bil mau'idah wal mujadalah bil ahsan biqaulihi ta'ala ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idil hasanah ila akhirih. Baru kemudian tsumma udzina bil qitali ibtidaan. Baru liman tsumma umiru bil qitali idza kanil buda'atu minhum. Baru kemudian diperintahkan, Rasul itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang muslim. Udina lilladzina yuqatalu nakum. Baru kemudian diperintahkan, logika berpikirnya baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan bil qitali ibtidaan fi ba'dil azman. Dalilnya adalah faidan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikin tsumma umiru bil budaati bil qitali mutlaqan qatilul ladina qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Itu argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok Hanafi juga begitu yang tadi disebutkan, yang kayaknya bagus aman-aman, masalah juga sebenarnya. Satu. Yang kedua, itu baru mazhab Hanafi loh. Mazhab Maliki. Saya ingin mengutip salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanaf Maliki. Siapa yang tidak kenal? Ibnu Abdil Bar. Di dalam kitab Al-Fa'al Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah Al-Maliki, beliau menyatakan wa kullu man aba minad dukhuli fil Islam au aba i'ta al-jizyah qutil fayuqtal ar-rijalu al-muqatilatu wa ghairul muqatilah idza kanu balighin. Gorok semuanya itu. Orang yang enggak mau masuk Islam, enggak bayar jizyah, perangi. Itu daripada mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i juga lebih-lebih. Bahkan jihad suruh setahun sekali itu kan. Maka dikatakan dalam beberapa letterul seperti asbah wa nadhair wa
Wa min furudil kifayati al-jihadu haisul kuffar mustaqirruna fi buldanihim wa yasqutu bi syai'aini ayyuhassina al-imam ats-tuhur biman bijama'atin yukafi'una man bi izahim minal kuffar. Atau juga bisa menyatakan bahwa ayat hula al-imam darul kuffar ghaziyan bi nafsihi au bi jaisin yu'ammiru alaihim man yasluhu lidalik wa aqalluhu marratun wahidah fa in zata fa huwa afdal wa la yajuzu ikhla'u sanatin an jihadin illa lidarur rotin. Fi ayyakuna lil muslimin bi ayyakuna fil muslim dhafun wa fil adwi kathratun. Ini mazhab Syafi'i. Mau ngapain kita terusan? Mau perang-perang terus? Ini mazhab Syafi'i loh yang menyatakan begitu. Imam itu ya minimal berperangnya setahun sekali. Caranya apa? Kalau misalkan jadi fardu kifayah, misalnya dia itu mengutus jamaah, mengutus pasukan untuk menjaga perbentengan, menjaga tuhur. Apa itu tuhur? As-tuhur itu jamak dari kata as-saghru. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma'-nya itu beliau menyatakan itu at-tarfu al-mulasiq min daril Islam darul kufar katanya. Kalau saya bilang terjemahannya itu daerah ujung lah sana ya. Ujung yang berhimpitan, yang berdekatan dengan darul kufar. Itu tuhur. Lah konsep tuhur hari ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu ditentukan sejauh mana kekuatan perang kita, kalau sekarang enggak ada hukum internasional yang sekali lagi mengatur tentang perbatasan. Mulai laut, udara sampai darat itu ada aturannya. Enggak bisa sekonyong-konyong kayak dulu. Itu mazhab, saya katakan mazhab di kalangan mazhab Syafi'i. Sekarang ke mazhab Hambali misalnya. Saya ingin mengutip salah satu ulama dari itu Ibnu Qudamah. Menyatakan wa aqallu ma yuf'al itu marratun wahidah fi kulli sanah. Coba itu bayangkan, setahun sekali itu argumentasinya apa? Li annal jizyah tajibu 'alal kuffar ya. Itu fi kulli am wa hiya badalun nusrah. Sama dengan jizyah, karena jizyah itu diwajibkan kepada orang kafir setahun sekali sebagai badalun nusrah, sebagai ganti daripada tidak ada kewajiban militer. Itu kalau mazhab Hambali masih agak lumayan lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, jizyah itu adalah syuriat li suknadar, syuriat li haqqni dam au li suknadar au lil majmu'. Itu bisa Anda baca dalam kitab Hasyiatur Ramli. Jadi jizyah kalau menurut mazhab Syafi'i itu adalah untuk apa? Uang keamanan. Li haqqni dam, biar aman-aman aja. Jatah preman kali itu ya. Uang keamanan. Au li suknadar, atau apa? Uang kontrakan. Artinya di dalam negara yang yang berbasis agama itu diskriminasi akan selalu ada. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang man adza dzimmiyan faqad adzani, ya enggak. Tetapi dalam persoalan politik ya, dalam persoalan politik non muslim itu enggak diberi kesempatan untuk ikut terlibat bersama-sama membangun bangsanya. Itu fakta. Kalau misalkan kemudian tadi diklaim bahwa perjanjian Madinah, wathiqatul Madinah sesuatu yang luar biasa, saya katakan itu produk gagal. Kenapa? Karena belum pernah terjadi, baru tulisannya, baru materainya. Karena tiba-tiba kemudian orang-orang Yahudi itu belum terjadi kan? Ya kira-kira misalkan Kiai Husain sama Kiai Hamam itu kan tanda tangan lah kira-kira itu kan, tanda tangan semuanya, tanda tangan di sini itu kan sudah beres semuanya itu kan. Sudah dikasih materainya, tanda tangan semuanya. Tapi ini belum terjadi, belum dilaksanakan. Karena keburu orang-orang Yahudi itu melakukan pelanggaran, membuat masalah. Jadi itu gagal memang. Makanya kita perlu melakukan pengandian sejarah. Bagaimana kalau misalkan Piagam Madinah itu benar-benar terlaksana. Ini fakta. Jadi kalau para kiai yang saya hormati, kita balik lagi ke awal. Kalau kita melihat pandangan sejumlah fuqaha yang saya sebutkan itu memang membuktikan bahwa relasi muslim dengan non muslim itu adalah permusuhan. Bapak kiai-kiai saya kira tahu, orang sekali berulama, sekali Al Hasanul Basri yang konon fatwanya itu sebelum dikeluarkan fatwanya itu diistikharoi oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Tapi dalam soal relasi dengan non-muslim, rodo galak juga. Apa pernyataannya? Man sofaha musyrikan falyatawaddo. Barang siapa yang bermusafahah dengan orang musyrik, maka berwudulah. Itu Al-Hasanul Basri.
yang disebut sebagai kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia, maka ini Sultanil Aulia-nya mungkin itu. Ini karena apa? Pertanyaannya adalah kenapa seperti itu? Ini pembacaan. Pembacaannya pada dasarnya karena didasarkan kepada apa? Kepada pembagian dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harb. Pertanyaannya kenapa ulama membagi dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harb? Karena memang situasinya adalah peperangan pada saat itu. Peperangan itu merupakan sesuatu yang lazim. Plato itu pernah menyatakan bahwa al-harbu hiya al-halatut tabi'iyah li'alaqati jama'atis siyasiyah minal jama'ah apa li'alaqati jama'atin minal jama'ati as-siyasiyah bi jama'atin ukhra katanya. Bahwa peperangan itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang normal, permusuhan itu sesuatu yang normal. Kan bagi apa? Untuk menjelaskan relasi antara kekuatan politik dengan kekuatan politik yang lain. Dan Islam faktanya bukan hanya menjadi kekuatan agama, tetapi juga menjadi kekuatan politik. Itu notasnya begitu. Jadi ternyata kalau kita lihat, konstruk pembagian Darul Islam dan Darul Kufur itu pada dasarnya adalah min mahdis ni'il fuqaha. Itu hanyalah istiad atau kreasi daripada para fuqaha. Kenapa dikatakan? Artinya apa? Berdasarkan apa? Ala asasil waqi'. Berdasarkan realitas yang terjadi pada saat itu. Dan faktanya memang itu sebagai sebuah istihadi. Kalau enggak akan ada perbedaan kan? Muncul konsep Darul Ahdi. Kalau kita misalkan bisa melihat Ad-Dabusi, salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanafi, nulis buku namanya Taksisun Nadhar. Di situ menjelaskan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa wa indana anna ad-daru kullaha darani darul Islam wa darul harb. Wa indal Imam Syafi'i ad-dunya kulluha darun wahidah katanya. Dunia seluruhnya itu dibagi dua kalau menurut Imam Abu Hanifah, Darul Islam dan Darul Harb. Sementara Imam Syafi'i menyatakan dunia itu adalah cuma satu. Konsep bahwa pada dasar dunia satu, pada dasarnya kalau saya punya studi Kiai, itu bisa menjadi salah satu basis argumentasi kenapa orang sekaliber Kiai Ahmad Siddiq menelurkan trilogi ukhuwah. Salah satunya adalah al-ukhuwah al-basyariyah. Ini bisa jadi seperti itu. Makanya sebenarnya soal pembagian Darul Islam itu sebenarnya istihadi. Maka dikatakan wal haqiqah wa hadat taksim lam yarid bihi Qur'anun wala sunnatun katanya. Gak ada itu dalilnya itu. Semuanya adalah berbicara mengenai realitas yang terjadi pada saat itu. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita melihat? Coba kalau misalkan kemudian ayat-ayat kita di dalam Al-Quran itu perdebatan sangat kencang. Apakah jadi ayat-ayat yang yang mutlak itu dianggap kata Ibnu Arabi kalau tidak salah itu menasakh hampir 114 ayat. Bahkan konon katanya sampai 200 ayat. Ya ayat la ikraha fiddin la yanhakumullah itu semuanya dihapus semuanya itu. Itu terjadi seperti itu, pandangan seperti itu. Tetapi kemudian mereka beralibi bahwa yang dinasakh itu bukan mantuknya tapi mafhumnya. Jadi kalau dikatakan qatilul ladina yuqatilunakum itu artinya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Tidak boleh membunuh, memerangi orang yang tidak memerangi. Itu yang mansuh katanya. Mantuknya masih ada. Wes muter-muter lah itu alasannya itu. Teori nasakh dan mansuh. Kiai Husain saya kira sudah selesai soal begini-begitu. Itu fakta yang terjadi. Mau menggunakan mutlak-mutlakan. Mazhab Syafi'i kita bisa menggunakan pendekatan Thariqatus Syafi'iyah misalnya yang menyatakan bahwa inna hamlal mutlaq 'alal muqayyad ya yu'tabaru bayanan likaunil mutlaq itu muradan bihil muqayyad. Oke, kalau seperti itu kita akan menerapkan pemahaman yang muqayyad yang mutlaq ke dalam pemahaman ayat yang muqayyad karena yang muqayyad itu merupakan sebagai bayan daripada yang mutlaq. Yang menarik ibtidaan sawaun ulima katanya baik diketahui ya fakana ahaduhuma mutaqaddiman wal akhar mutaakhiran au mutaqarinin au lam yu'lami tarikh katanya. Bisa jadi meskipun enggak jelas. Pokoknya kalau yang mutlak itu mesti
harus mentakdir. Tapi masalahnya di dalam Irsyadul Fuhul dikatakan jika hal itu tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan takyid atau mencegah adanya takyid. Masalahnya setelah Nabi Muhammad SAW, Al-Khulafaur Rasyidin juga melakukan ekspansi. Bahasa halusnya adalah futuh, bahasa kasarnya adalah aneksasi. Itu bukti. Itu wajar menurut saya. Norma begitu itu sebenarnya wajar, harus dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Karena normanya norma perang. Tetapi hari ini normanya bukan norma perang lagi. Karena apa tadi dikatakan oleh Ketum PBNU, kalau kita perang itu ternyata itu akibatnya sangat mengerikan. Maka dikatakan bahwa perang suci tidaklah suci. Saya kira begitu Kiai kan ya. Karena orang nggak bisa kemudian kita menyatakan perang suci dan mencegah berat. Karena apa? Dampak yang dilahirkan, dampak yang ditimbulkan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka di dalam konteks ini menurut saya kita perlu, ini adalah merupakan pembacaan saya terhadap realitas. Maka kita perlu membenturkan dengan realitas yang terjadi. Ada norma-norma yang berubah, ada perubahan-perubahan norma yang harus kita tangkap bersama. Misalnya begini, tadi Kiai Husain menyatakan ada kelompok yang menyatakan negara bangsa itu keliru. Mari kita lihat. Saya kira wajar ketika menyatakan begitu. Mereka juga punya argumentasi. Mari kita lihat. Saya ingin membuktikan. Tetapi ini argumentasi fikih dari sisi fikih klasik. Saya bilang begitu. Di dalam negara bangsa itu terdapat satu hal yang niscaya adalah batas teritorial. Negara bangsa itu basis utamanya adalah nasionalisme. Jadi kita itu berjuang berapa itu atas nama bangsa. Pertanyaannya, apakah Islam mengenal konsep waton, nasionalis atau tanah air? Tidak. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyatakan wadarul Islam, ya, itu watonul muslimina jami'an wa kadadzimmiyin bi'tibariha iqlimad daulah, ya, wasiyasah bi'tibariha iqlimad daulah wa bi'tibariha iqlimad daulah wasiyasah al-markaziyah al-muwahhidah katanya. Darul Islam enggak. Makanya katanya enggak bisa itu karena Darul Islam ya wis itu urusannya ya sebagai iklim atau wilayah orang Islam, begitu juga orang-orang dhimmi sebagai wilayah yang terpusat. Makanya dikatakan fal waton bihududiha al-jughrafiyyah itu layan tobiqu alal waton al-islami. Maka ya batas teritorial tadi tanah air dengan batas teritorial geografisnya itu tidaklah selaras, tidak sesuai dengan tanah air orang muslim. Kenapa? Fal muslimu kasamaki fil ma'ila watona lahu wa innama jami'u biladil muslim hiya watonuhu wa huwa yamtaddu ma'al aqidah bal fil haqiqah huwa amrun ma'nawiyun kama anadin amrun ma'nawiyun wa qala Allah ta'ala, ada kan inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun itu kan. Jadi orang Islam itu katanya ya kayak ikan aja, nggak punya tanah air, tidak punya tanah air. Tetapi tanah airnya itu adalah jami'u biladil muslimin, seluruh kawasan yang dikuasai ada orang Islam tanah airnya itu. Wa huwa yamtaddu ma'al aqidah, memanjang sejauh akidah Islam itu ada di situlah tanah air orang muslim. Pertanyaannya, apa konsekuensi logis dari pandangan ini? Konsekuensi logis dari pandangan ini telah dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu ketika ada satu daerah yang mengalami masalah misalkan orang kafir, misalkan kayak di Filipina, Moro berantem itu kan orang Islam, maka dia fardu ain untuk jihad. Kalau nggak kuat fardu ainnya berubah jadi orang yang sekelilingnya, Malaysia, Indonesia. Kalau nggak kuat seluruh jami'u biladil muslimin. Kalau nggak dosa semuanya. Mau kayak begini. Sementara hari ini nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa kemudian turut campur dalam persoalan urusan negara lain. Ini aturan bersama. Nah, ini repot. Jadi wajar kalau misalkan kemudian, oh ya nggak negara bangsa. Iya, saya bisa, tetapi masalahnya normanya telah berubah, situasinya telah berubah, maka kita perlu melakukan konstruksi ulang. Saya katakan rekontekstualisasi ya, sebutan
untuk membaca terhadap pandangan-pandangan, sejumlah pandangan-pandangan fikih yang sekali lagi akan menimbulkan masalah. Saya percaya kalau kiai-kiai itu masa orang Kristen itu masih benci, saya tahu. Jadi jangan bohong lah. Ya jangan bohong. Karena memang ngaji kita bisa begitu. Tetapi untungnya kiai-kiai kita sangat luar biasa. Kiai-kiai kita sebenarnya telah berhasil melakukan kontekstualisasi meskipun ngajinya begitu, tetapi perilakunya nggak seperti itu. Kiai-kiai kita juga pintar manajemen konflik. Pesantren-pesantren menjadi besar, salah satunya karena konflik. Nggak ada konflik nggak jadi besar. Ya nggak? Pesantren ini adanya konflik lagi, bikin pesantren lagi itu kan barokatan nazilah jadinya itu kan, manfaat bagi orang-orang lain itu kan. Loh iya, kebesaran pesantren itu mana coba saya sebutkan contoh mana yang ada? Nggak ada konflik semua itu. Babakan juga begini. Besar dari kayak begini nih. Bisa menjadi pesantren yang masyhurun fil ardi ma'lumun fis sama, ya karena konflik. Ini kelebihan para kiai-kiai kita, konflik sesuatu yang buruk, sesuatu yang tetapi kemudian dimanage dengan cara-cara yang baik, melahirkan keberkahan sendiri, melahirkan sesuatu yang luar biasa, melahirkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ini sebagai pengantar, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.